di ayat ini Nabi itu diberitahu oleh Allah, Muhammad, sungguh niku mau demi Allah, jika walain ataitalladina utul kitab, jika kamu itu datang ke orang-orang Yahudi itu dengan membawa semua ayat, bikuli ayatin, kowe teko nang wong Yahudi dengan membawa seluruh ayat yang menerangkan tentang urusan kiblat, matabi'u kiblatak. Jadi orang Yahudi tetap tidak akan ikut dengan kiblatmu, meskipun kamu membawa banyak dalil. Wong itu lek wis kaku yo angel, Pak. Jangankan Yahudi, awake dhewe padha Islami angel. Sing suwi tok ngengkel tahlilan iku ganjarane teko, sing sitok ora. Iku ya wis Masya Allah. Jadi sampean nggawa dalil piro ya panggah angel. Ya orang itu ya semua begitu. Jadi semua begitu. Jadi saya itu lucu, Pak. Kemarin itu baca kitab Fathul Mu'in. Ini cerita nggih, kaitan fikih. Ternyata sebenarnya ulama mujtahid itu semuanya 4 madhab itu membid'ahkan di Mekah niku nganu, Yai Zanuri. Membid'ahkan di Mekah itu yang ada mubalek gitu. Yang kalau sholat imamnya Allahu Akbar terus Allahu Akbar gitu. Terus nanti sami Allahu liman hamidah, sami Allah itu. Sampai sekarang masih mau buat nih tasik. Niku jenenge mubalek. Itu ternyata sebenarnya 4 madhab itu membid'ahkan. Lah yang ganggu wong sholat to malah, ya cukup suaranya imam. Dulu memang di zaman sahabat ada mubalek, tapi karena memang nggak ada speaker untuk mengantar. Mubalek itu kan yang menyampaikan. Untuk menyampaikan suara imam, makanya ada yang teriak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu yang teriak. Itu namanya mubalek. Dulu masa sahabat nggak ada speaker. Lah sekarang sudah ada speaker, keren malah. Orang benging blas speaker. Wis kaya iki lah. Jadi speakernya Masjidil Haram itu nggak kelihatan di dalam pilar-pilar. Keren pokoknya. Lah itu makanya banyak ulama ahli sunnah itu yang sebenarnya membid'ahkan. Cuma sayangnya kono iki orang nganggo ahli sunnah. Jadi rodok mambu Wahabi sidik-sidik. Jadi makanya wong ahli sunnah itu nggak gelem rame, nggak mau rame. Jadi tidak mau menyalahkan, meskipun secara akidah mereka itu semuanya bid'ah. Yo bid'ah loh Pak. Tak pikir ya masuk akal. Orang sholat kok malah teriak-teriak. Lalu kita suaranya imam sudah dengar, malah ganggu. Itu kan orang nggak jauh beda kalau kita sholat ada anak kecil ruame malah sebenarnya ganggu. Nah, itu bid'ah mungkaroh itu kalau dalam kitab Fathul Mu'in. Cuma aku aneh, mengapa kok ulama-ulama sepuh kok nggak membid'ahkan, nggak menyuarakan bid'ah mungkaroh itu? Karena mau rame. Ya kan kalau saling menyalahkan kan malah orang Yahudi Nasrani guyu kalau bilang wong Islam tukaran dewi-dewi. Kan malah begitu. Jadi kita itu nggak mau rame. Ya udah, kita pahami secara keilmuan saja. Jadi begitu. Nah, jadi ini juga begitu maksud saya. Jadi Nabi juga diberitahu oleh Allah, Muhammad, kamu datang ke orang Yahudi bikulli ayatin dengan membawa semua ayat untuk menjelaskan bahwa yang benar itu Ka'bah kiblatnya. Matabi'u kiblatak. Mereka tetap tidak akan ikut kiblatmu. Ya wes kadung duwe akidah dewe-dewe. Nah niku wa ma anta bitabi'in kiblatahum, dan kamu juga ya pasti tidak mau ikut kiblat mereka. Nah itu. Wa ma ba'duhum bitabi'in kiblata ba'din. Sebagian dari mereka, maksudnya wong Yahudi, itu ya tidak akan ikut kiblatnya Nasrani. Nanti ya sebaliknya, orang Nasrani ya juga tidak akan ikut kiblatnya Yahudi. Jadi kan ngertos kiblatnya wong Nasrani. Kiblatnya wong Nasrani itu sakjane wong Nasrani ini dua kiblat, Pak. Kiblatnya orang Nasrani itu adalah matla'us syams, tempat terbitnya matahari. Nah, kita ceritani enak iki nang tafsir iki. Suwi ngaji dhewe larang iki. Gak wis ora usah bahas dosa. Iki tak wacane.
Wa kiblatul Yahudi Baitul Maqdis pun. Jadi kiblatnya orang Yahudi Baitul Maqdis Palestina. Sampai sekarang itu malah nggak bid'ah itu. Masih dilakukan sampai sekarang. Meskipun tetap sesat ya, Yahudi tetap sesat. Wa kiblatul Nasara Matla'us Syams. Kiblatnya orang Nasrani itu Matla'us Syams, tepat terbitnya matahari. Wa kanat, jadi mengapa Matla'us Syams? Wa kanat bihtira'in minhum. Itu ternyata kreasi, ihtiroi gawe-gawe. Terus saiki bid'ah. Kreasi ini orang Nasrani. Lizakmi bulis kosis ini bahasa kan ini bahasa apa orang Nasrani itu orang apa Pak? Itulah pokoknya ini lizakmi bulis kosis itu orang dulu itu nama orang anahu ba'darof Isa kola lako itu Isa alaihissalam. Jadi begini ceritanya, ada orang namanya bulis kosis itu pas Nabi Isa diangkat itu ternyata dia tahu Nabi Isa mabur lah, pas naik ke atas kena sorotnya matahari, jadi dia menganggap kalau Nabi Isa disedot matahari karena pas naik pas kena tatapan matahari, jadi pikir dia disedot matahari. Akhirnya terus dia cerita ke teman-temannya, Nabi Isa itu kesedot matahari. Terus akhirnya orang-orang Nasrani pada ikut nyembah Matla'us Syams, tempat terbitnya matahari, karena dianggap di situ Nabi Isa. Nah, itu ya bid'ah maneh deh. Jadi ora ono tuntunan Qur'ane Injil ya, enggak ono tuntunan Injil tapi yang disembah Matla'us Syams. Nah, itu ceritanya begitu. Nah, itu ya juga disinggung dalam Quran. Wa ma ba'duhum bitabi'in qiblata ba'd. Jadi sebagian dari agama tidak akan ikut kiblatnya agama lain. Nasrani tidak akan ikut kiblatnya Yahudi, Yahudi tidak ikut kiblatnya Nasrani. Meskipun kiblat mereka ya salah kabeh. Wala ini tabakta ahwa'ahum. Wala ini tabakta demi yakti lamun manut sapa sira. Ahwa'ahum ing pira-pira hawa nafsune alladzina utul kitab. Allati rupane perkara yad'una kang ngajak sapa alladzina. Ngajak sapa alladzina utul kitab ka ing sira ilaiha maring allati mimba dimaja minal ilmi mimba dimaja saking sakwise teko ing sira teko apa mimba dima saking sakwise perkara jaa kang teko apa maka ing sira minal ilmi saking weruh ai al wahyi tegese wahyu innaka satemene sira idan nalikane manut ai ini tabata tegese lamun manut sapa sira hum ing alladzina utul kitab fardun halih diparil itu diandaikan.